Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan perancangan basis data. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang view dan query SQL Server. Nah, di sini saya akan menggunakan SQL Servernya itu MySQL. Apa itu SQL? Nah, SQL itu merupakan Structure Query Language atau bahasa struktur bahasa query gitu ya. Nah, SQL adalah bahasa query baku untuk DBMS, Database Management System. SQL sendiri diambil sebagai bakuan sejak tahun 1992. Awalnya diterapkan pada DBMS besar seperti Oracle dan Informix. Sekarang juga pada DBMS berbasis PC seperti DBase dan Fox Pro. SQL ini bersifat sebagai bahasa tingkat tinggi atau high level. Pemakai hanya menyebutkan hasil yang diinginkan dan optimasi pelaksanaannya query dilakukan oleh DBMS. Satu perintah SQL dapat mewakili puluhan baris perintah bahasa XBase. Nah, SQL juga dapat disisipkan ke bahasa pemrograman yang lain seperti pemrograman C, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Nah, bahasa SQL ini terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language. Nah, DDL itu merupakan sebuah bahasa untuk pendefinisian skema yang berisi perintah-perintah untuk menciptakan objek-objek basis data. Di sini ada objek basis datanya, table, index, view, dan lain-lain ya. Nah, untuk perintah pendefinisiannya ada beberapa perintah, ada perintah create, alter, dan drop. Kalau create ini itu kita untuk membuat basis data, tabel, atau indeks. Kalau alter untuk mengubah strukturnya, sedangkan drop untuk menghapus basis datanya. Kemudian, ini ada contoh-contohnya, contoh-contoh penggunaan strukturnya. Kemudian ada DML. DML ini merupakan bagian untuk memanipulasi basis data, seperti pengaksesan data, penghapusan, penambahan, dan pengubahan data. DML juga dapat digunakan untuk melakukan komputasi data, contohnya untuk insert, delete, dan update. Nah, DML ini merupakan bahasa untuk mengakses dan mengolah basis data, memanggil fungsi-fungsi agregasi, dan melakukan query. Jenis-jenis query-nya ada jenis query sederhana, query join, dan query bertingkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke MySQL. Nah, MySQL ini merupakan sebuah sistem manajemen database relasi atau RDBMS yang bersifat terbuka atau open source. Nah, maksudnya open source ini dia bisa diakses semuanya. Di sini maksudnya MySQL menggunakan bahasa standar SQL sebagai bahasa interaktif dalam mengelola data atau disebut query. Nah, MySQL ini juga lintas platform sistem operasi, dapat digunakan di beberapa sistem operasi seperti Linux, Microsoft Windows, Mac, dan lain-lain ya. Kemudian kelebihan dari MySQL sendiri itu sangat cepat, terpercaya, terukur, dan mudah digunakan. Nah, dalam MySQL ini ada perintah view. Nah, view ini dapat kita definisikan sebagai tabel virtual, atau tabel ini bisa berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Tujuan dari pembuatan view itu sendiri adalah untuk kenyamanan, untuk keamanan, menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Oke, di sini saya akan mencontohkan dulu sederhana pembuatan database menggunakan command prompt ya, manual. Nah, di sini kita akan mempraktekkan untuk DDL dan DML-nya. Kita akan meng-create table dulu pertama. Kita jalankan dulu sum kita. Kalau sudah aktif, kita masuk ke command prompt. Mungkin kemarin sudah belajar di sistem basis data ya, tapi di sini saya akan
mencontohkan lagi sekilas sebelum masuk ke view. Kita masuk dulu ke MySQL kita. Lalu masuk ke direktori sum kita. Ini saya sum 2 karena saya menginstal banyak jenis sum. Sum MySQL bin. Oke. Sorry. Lalu kita masuk ke MySQL menu root. Nah, di sini kita sudah masuk ke MySQL kita. Kemudian langsung saja kita cek dulu apakah database yang akan kita buat itu sudah pernah ada namanya. Kita bisa buat show database. Nah, karena saya di sini sudah pernah membuat database buah, maka saya akan menghapus dulu ya. Hapus dulu. Di sini sudah, kita lanjut. Kemudian, nah di sini sudah terhapus. Nah, tadi kita membuat fungsi DDL, drop database. Nah, kemudian kita akan membuat database baru. Kita create aja. Create database buah. Oke, kita sudah meng-create database buah. Kemudian kita tampilkan lagi. Lalu kita pilih Nah, kita sudah memilih database buahnya. Kemudian kita buat tabelnya. Kalau sudah kita buat database, selanjutnya kita buat table. Berarti kita create table daftar buah. Daftar buah, oke. Oh, sorry. Create table daftar buah, lalu kita isikan indeksnya. Yang pertama kita dalam sebuah tabel kita harus menentukan primary key-nya dulu. Berarti di sini kita buat ID-nya dulu, ID buah. ID buah kita buat dalam bentuk char aja, karakter 5 misalnya. Kemudian kita jadikan primary key. Kemudian selanjutnya kita buat nama buah. Sorry, kita buat jangan nama buah apa ya? Buah Indo. Nama buah Indonesia. Kemudian kita pilih tipe datanya. Tipe datanya varchar aja. Kemudian buah English varchar 50. Oke, kita tutup koma. Nah, di sini kita sudah membuat tabel daftar buah. Lalu untuk melihat deskripsinya kita bisa perintahkan deskripsi daftar buah. Oke. Nah, di sini kita lihat deskripsi dari tabel yang kita buat tadi ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan perintah select from daftar buah. Oke. Ya, empty set karena kita belum mengisi datanya di sini ya. Nah, karena datanya masih kosong, maka selanjutnya kita isi dulu. Sebelum kita mengisi, kita menambahkan kolom baru dulu nih. Di sini tadi cuma ada 3 kolom, tapi di sini kita mau menambahkan kolom baru. Misalnya untuk jumlah, berarti kita menggunakan perintah alter tabel daftar buah. Alter tabel daftar buah add. Misalnya kita mau menambahkan jumlahnya kita beri integer aja, integer 4 misalnya. Oke, selanjutnya tik koma. Nah, di sini kita sudah menambahkan ya. Coba kita tampilkan lagi. Nah, di sini kita sudah menambahkan baris baru yaitu jumlah.
Kemudian selanjutnya kita lakukan insert ke dalam tabel yang kita buat ini menggunakan perintah insert into daftar buah, kemudian value-nya, dan kita masukkan indeksnya. Dibuka dulu, tutup, buka kurung. Nah, tadi kita lihat di sini untuk ID-nya kita buat saja ID-nya 001 karena tidak dimasukkan auto increment. Kemudian untuk buah nama Indonesianya misalnya apel dan nama Inggrisnya apple. Dan jumlahnya 2, misal 20 deh, 20. Kemudian diberi tanda kurung lalu diakhiri dengan petik. Nah, untuk penginsertannya harus dilihat ininya ya, struktur yang di sini urutannya. Kalau salah nanti dia juga akan salah mengisi di kolomnya. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan data pertama. Selanjutnya kita akan menampilkan menggunakan perintah select from daftar buah. Nah, di sini sudah ditampilkan ya untuk data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, sekian saja contoh sederhananya. Kemudian silakan kalian kerjakan latihannya, dicoba. Di situ sudah saya buat. Kalian cuma coba untuk memasukkan di comment prompt-nya saja. Di sini kita sudah mempunyai tabel dosen. Nah, di sini kita ada NIP, kita punya NIP, nama, HP, dan alamat. Kemudian selanjutnya silakan dikerjakan. Nah, di sini nanti kalian akan menggunakan perintah view. Nah, nanti silakan dilihat dan dianalisis fungsi dari view tersebut ya. Nah, di sini nanti akan dilihat. Di sini sudah saya cantumkan semua. Kalian tinggal jalankan saja dan analisis penggunaan dari perintah view ini. Oke, sekian dari saya. Silakan dikerjakan latihannya, lalu dikumpulkan di Edmodo terakhir malam ini pukul 23.59. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.